Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Alhamdulillah mitra, sebagaimana biasa pada hari Senin, pada hari Selasa maksud saya, di pukul 16 insya Allah sampai 17, kami berada di studio Jakarta Islamic Center, yaitu Radio Jakarta Islamic Center, FM 107.7, dalam program QLM, Quality Life Management. Dan Alhamdulillah, pada hari ini tepatnya tanggal 25 di bulan Agustus 2020, kami juga berada di sini, dan semoga mitra dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah mitra, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama, membuka diri, membuka wawasan kita, dan juga terus menambah keilmuan kita, agar hidup kita ke depan lebih berkualitas. Seperti halnya tujuan dari QLM adalah bagaimana kita itu membentuk menjadi orang yang berkualitas dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini, kita akan mengangkat satu tema yang sangat luar biasa, yaitu cara menggapai target besar kita. Nah, ini luar biasa mitra. Kita ditantang untuk menjadi orang yang memiliki target, dan kita bagaimana caranya agar target itu bisa menjadi realita dalam kehidupan kita. Niscaya mitra, kalau kita menginginkan sesuatu, sesuatu itu pasti akan didapatkan. Saya sering mengatakan bahwa kita ini sungguh luar biasa sekali. Kita ini sangat cerdas sekali. Nanti bahwa pencapaian target atau cara menggapai target besar dengan kata smart. Smart artinya cerdas. Orang bijak mengatakan, jadilah orang yang cerdas. Pintar saja tidak cukup. Jadi kalau pintar plus latihan jadi cerdas. Atau orang bijak mengatakan, kerja keras saja tidak cukup, namun harus kerja cerdas. Banyak sekali contoh-contoh kita menjadi orang yang bisa bekerja cerdas. Dan kerja cerdas itu kerja yang lebih dibandingkan orang rata-rata. Satu contoh nyata atau ilustrasinya adalah ketika kita memiliki teman yang hari ini tiap hari datang ke kantor, namun membawahi 20 karyawan. Ini kerja cerdas. Bayangkan kalau rata-rata satu karyawan kerja 10 jam kali 20 sudah 200 jam. Ditambah teman saya ini 10 jam, jadi 210 jam. Yakin bahwa beliau adalah sangat cerdas dalam mengelola waktu pada setiap harinya. Betul kita ini diberikan waktu yang sama 24 jam seharinya atau 10 jam untuk kerja kita. Namun banyak di antara kita yang tidak berpikir bahwa kita masih mampu memanage waktu yang jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang hari ini mungkin kita laksanakan. Nah, tadi gambarannya adalah ketika seorang teman memiliki 20 karyawan dan kerja bareng, rata-rata satu orang kerja 10 jam sehari, maka sudah 200 jam plus 10. Nah, sahabat saya itu 210 jam. Kalau kita yang karyawan biasa dan tidak memiliki karyawan lain atau memiliki sahabat yang bekerja untuk kita, tetap 10 jam hitungannya. Jadi mungkin sekali orang yang punya 100 karyawan atau mungkin lebih dari itu, maka bisa dikalikan sehari bisa kerja sekian jam. Nah, kita akan berlatih bagaimana kita ini menjadi orang yang cerdas dalam segala halnya. Di antaranya adalah menggunakan waktu yang diberikan sama, namun kita bisa mengelola lebih atas waktu yang kita miliki saat ini. Nah, nantinya adalah dengan kata smart atau cerdas. Memang betul bahwa kita masing-masing kita ini memiliki target yang mungkin cara penggapaiannya berbeda-beda. Mungkin antara saya dengan yang lain juga berbeda. Yang jelas bahwa kita mesti punya targetnya. Kalau hari ini kita belum punya target, bisa jadi hidup kita ini biasa-biasa saja. Dan bahkan saya mengatakan biasa itu sudah bosan lah. Oleh karena itu, mesti kita memiliki sebuah target yang harus kita gapai. Minimal dalam hidup kita ada satu goal yang kita ciptakan. Minimal seperti itu.
Seandainya kita tidak bisa menciptakan sama sekali, kita termasuk rugi. Karena kita ini sangat cerdas sekali, kita mampu, dan mestinya ada goal-goal yang harus kita ciptakan. Minimal satu saya katakan, atau syukur-syukur kalau lebih dari satu, mungkin 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena banyak sekali orang yang bisa menciptakan goal banyak sekali. Kalau kita satu saja tidak bisa, maka pertanyaannya adalah, siapakah yang salah? Ini pertanyaannya. Nah, mitra mesti menjawab yang seperti itu. Mitra yang dimuliakan Allah, dalam QLM yang hari ini sudah 173 tema yang pernah kita bawakan di sini, dari mulai di studio 1 sampai studio 2 yang baru ini, kita sudah banyak sekali belajar tentang kehidupan kita, tentang tema-tema yang membawakan yang relasinya dengan kehidupan kita. Dan insya Allah kalau kita mengkaji ke belakang, itu sangat luar biasa sekali. Dulu pernah di CD-kan, namun CD sudah tidak lagi populer ya. Sekarang sudah pakai YouTube. Dan dulu pernah difokuskan, di CD-kan beberapa tema yang diangkat dalam satu CD, dan sangat luar biasa. Yakin bahwa mitra yang saat ini memiliki CD itu bisa diputar kembali, bisa dipelajari, bisa mendengarkan, kemudian mencoba merenungi diri, mencoba mengevaluasi diri. Mitra, 1 jam ke depan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menambah wawasan kita sama-sama introspeksi diri tentang kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kemanfaatannya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sebab kemanfaatan inilah yang nantinya akan insya Allah bernaung di kita. Jadi sebaik-baik kita adalah orang yang manfaat bagi orang lain. Rasulullah bersabda seperti itu. Maka mestinya kita adalah orang-orang yang seperti itu. QLM, Quality Life Management, cukup panjang perjalanannya di studio radio GIC ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah dengan YouTube-nya, dengan TV channel-nya, dengan streaming-nya banyak sekali. Karena perkembangan zaman yang memang sudah seperti itu, maka mestinya kita mudah menangkap apapun yang menjadi atau yang disiarkan oleh Radio Islamic Center ini kepada sahabat atau mitra semua yang ada dimanapun yang saat ini bisa menjangkau. Yakin bahwa dengan live seperti ini, dengan Facebook GIC, maka akan terjangkau kemanapun. Selama masih ada internet, maka kita bisa menjangkaunya. Bahkan yakin dari luar Indonesia pun bisa menjangkau. Mitra, hari ini sekali lagi kita akan belajar bagaimana kita ini bisa mencapai target besar kita dengan kata SMART. Nah, kata SMART itulah yang dikenalkan oleh Jules T. Doran di tahun 1981. Artinya dengan timbulnya SMART untuk mencapai target kita, berarti akan ada hampir persepsi yang sama tentang bagaimana cara mencapai atau menggapai target lebih mudah gitu. Nah, ini kita nanti sama-sama belajar agar kita menjadi orang yang betul-betul memiliki target, dan targetnya bisa menjadi realita dalam kehidupan kita serta mendukung kita sehingga kemanfaatannya akan lebih besar lagi. Diri kita ini menjadi orang-orang yang insya Allah yang kemanfaatannya bukan hanya untuk dirinya, tapi lingkungan kita, lingkungan terdekat kita, bahkan lebih luas lagi. Kita harapkan bahwa ketika kita manfaat bagi orang banyak, maka disitulah sebenarnya kehidupan yang sangat membahagiakan. Hikmah mengatakan, kalau kita ingin bahagia 1 jam, tidur. Sekalipun mungkin tidurnya 4 jam, tapi bahagianya 1 jam. Ingin bahagia 1 hari, pergi rekreasi, atau pergi mancing. Bahagianya cuma 1 hari. Ingin bahagia 1 tahun, cari keberuntungan, berbisnis sana sini. Apapun yang kita miliki ternyata kebahagiaannya cuma 1 tahun. Namun mitra, kalau ingin bahagia selamanya, tolong orang lain. Dalam rangka bisa menolong orang lain adalah kita harus punya lebih. Segalanya. Tolong dalam arti yang sangat luas. Tidak hanya kecil mungkin materi. Apapun bisa yang kita perbuat. Jadi ternyata menolong itu adalah kebahagiaan yang terus akan kita bawa.
kemanfaatan di antaranya. Kemanfaatan kita kepada orang lain adalah di antaranya bahwa kita menolong orang lain. Maka dari itu jangan sia-siakan kehidupan yang singkat ini. Bila perlu terus dan terus kita dakwah. Kata Rasulullah juga, walaupun satu ayat sampaikanlah. Insya Allah kalau itu menjadi satu pembelajaran yang baik dan menjadi kebaikan bagi yang diberikan, maka niscaya kita akan mendapatkan. Niscaya kita akan bisa menikmati apa yang telah kita katakan kepada mereka. Ucapkan hal-hal yang baik. Dan lebih baik diam ketika kita harus dipaksa atau mungkin tidak sadar mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, mitra, pada kesempatan ini di QLM ini adalah bagaimana kita ini menempa diri kita menjadi orang-orang yang kualitasnya tinggi dalam kehidupan kita. Jadi high quality. Jadi orang yang belajar bersama di QLM ini atau rumah QLM ini adalah mereka yang fokus ingin menjadi orang yang berkualitas dalam kehidupannya. Sungguh kalau kita belajar bareng seperti ini, maka akan menjadi satu titik di mana kita ingin menjadi orang yang berbeda dibandingkan yang kemarin-kemarin, dibandingkan yang dulu-dulu. Insya Allah selama saya masih ada dan bisa serta mampu, maka terus akan berbagi yang seperti ini. Semoga menjadi manfaat baik bagi diri saya maupun orang lain. Dan bila perlu kemanfaatannya akan lebih luas lagi. Mitra, tadi sudah saya katakan, kita akan belajar bagaimana cara menggapai target besar dengan kata SMART. Dalam kata SMART, yang pertama adalah huruf S. Gitu. Nah ini sudah kami tuliskan, mitra. S-nya adalah spesifik atau khusus. Ya. Spesifik itu khusus. Kenapa kita harus mengatakan bahwa target kita harus spesifik? Ini yang terkadang belum dipahami secara benar. Orang mengatakan saya ingin jadi orang sukses. Lalu suksesnya sukses apa gitu? Karena kalau kita suksesnya sangat luas, ya nyatanya tidak bisa tergapai semua. Oleh karena itu harus spesifik. Harus mengerucutkan. Nah, contoh 5 tahun ke depan saya harus bisa membeli rumah sederhana. Ini contoh. Ini adalah sangat spesifik. Yang akan kita tuju adalah bagaimana nantinya kita bisa mendapatkan rumah yang sederhana tadi. Ya, time-nya itu adalah 5 tahun. Nah, itu nanti ini ada ilustrasi yang mudah gitu. Ketika kita bisa seperti itu, mengerucutkan sesuatu, menspesifikasikan, mengkhususkan, maka fokus kita akan lebih mudah. Dibandingkan kita mengatakan saya nanti akan menjadi orang sukses, saya nanti akan bisa ini itu, namun tidak spesifik. Bawah sadar kita akan sulit sekali untuk mengidentifikasi. Karena kita tidak mampu terlalu luas kata sukses itu. Sukses dalam bidang apa? Nah, oleh karena itu kita mestinya kerucutkan menjadi sesuatu yang sangat spesifik sekali. Yang pertama adalah spesifik. Spesifik artinya dari beberapa hal mungkin. Terus kita kerucutkan, sampai yang paling kerucut dan yang paling nanti bisa kita kejar. Bisa kita analisis, bisa kita pahami, bisa kita gapai dengan baik. Oleh karena itu nanti kelihatan, ya, tadi saya katakan, spesifik itu contohnya apa? Ketika kita ingin membeli satu rumah yang sederhana dalam waktu 5 tahun. Maka fokus kita adalah bagaimana kita bisa membayar atau paling tidak menabung untuk cicilan rumah tersebut atau mungkin uang muka rumah tersebut. Atau mungkin ya kita menabung untuk membeli secara cash rumah tersebut. Nah ini nanti akan fokus karena kita spesifiknya kita adalah ingin membeli rumah dalam waktu 5 tahun. Masih banyak hal lain kita yang bisa dijadikan kita satu target yang spesifik, yang khusus itu. Jadi memulai diri kita ini jangan mengatakan kita ingin beli ini, beli itu, wah banyak sekali. Kita nggak nyampe. Oleh karena itu harus spesifik. Saya sering mengatakan, pilihlah yang paling prioritas bagi kita. First thing first itu. Yang priority ini dijadikan pertama, kalau memang itu pertama adalah pertama. Kalau itu memang yang harus dikejar, ya itu gitu. Jadi akan fokus. Apalagi tadi ada time bound-nya, diberikan waktu gitu. Maka niscaya ketika kita ini memberikan waktu, kita akan bisa
betul-betul memahami ini sudah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nanti bisa dievaluasi. Ada di sana nanti ya pada kata SMART itu. Yakin bahwa mitra sekarang paham, mitra akan mengerucutkan sesuatunya, mitra akan mengejar targetnya. Ini target besar kita apa? Kemudian kita spesifikkan, artinya kita khususkan, kita kecilkan dari yang banyak itu menjadi 1 atau 2 atau 3, boleh. Namun kalau perlu ya 1 saja, tapi betul-betul tergapai. Yang kedua mitra, nah ini setelah kita memiliki spesifik tadi adalah ada measurable. Terukur mitra. Jadi kalau kita punya target, itu mesti terukur. Janganlah dengan kemampuan kita targetnya, wah sangat tinggi sekali. Ya, sekalipun boleh. Tapi kan sangat sulit sekali untuk menggapainya ketika targetnya itu sangat tinggi sekali. Padahal kemampuannya seperti ini. Jadi harus terukur. Kira-kira kalau saya dengan punya gaji bulanan 5 juta, kemudian untuk kebutuhan kira-kira 3 juta, tinggal 2 juta. Nah, uang yang 2 juta inilah adalah target yang nantinya untuk mengukur kita atas target yang akan kita gapai. Gitu. Jadi, kalau kita hanya bergaji 5 juta kemudian cita-citanya yang segini gitu, yang segini besar, mungkin ukurannya sangat sulit. Oleh karena itu harus terukur, harus measurable. Terukur artinya ya sesuai kemampuan kita gitu ya. Jadi jangan semau-mau lah. Semua betul bahwa semua ada pembelajarannya, semua ada ilmunya. Semua pakai takaran-takaran yang memang sesuai dengan kadar kemampuan kita gitu. Jadi terkadang kita ini memang betul terlalu latah mengatakan kita belum mampu sampai sana. Ternyata kita sudah sampai ke sana gitu. Pikiran kita sudah sampai ke sana. Padahal mungkin belum mampu. Sehingga nanti akan mandek di tengah jalan. Karena terlalu tinggi ingin gapai gitu. Padahal mestinya measurable atau terukur. Satu contoh begini. Si A ini punya rumah. Lalu rumahnya itu disewakan. Dengan hasil sewanya si A, itu mengukur bahwa tahun depan si A akan memperbaiki gentengnya. Akan memperbaiki gentengnya mungkin diganti dengan cor atasnya. Itu sangat mungkin sekali. Ya, dengan dana yang mungkin dihasilkan dari menyewakan rumahnya. Jadi terukur sekali. Jadi tidak kemudian si A punya satu ruko, namun dia punya cita-cita tahun depan itu agar bisa menjadi 3 ruko. Kayaknya terlalu berat, kecuali time-nya mungkin akan panjang gitu. Nah, itu terukur itu artinya disesuaikan dengan kemampuan yang ada, sehingga apa yang akan menjadi titik di mana kita ingin digapai itu terlaksana. Menjadi realita kalau saya tadi mengatakan itu. Nah, mitra mesti belajar bagaimana cara mengukurnya. Setelah kita punya spesifik, kemudian bagaimana cara mengukur sesuatu yang akan kita gapai tadi, atau target yang akan kita gapai. Sehingga tidak terlalu muluk lah gitu. Tidak menjadi angan-angan yang pada akhirnya pepesan kosong gitu. Ini orang bilang itu, wah itu cuma angan-angan belaka gitu ya. Mestinya tidak, kalau kita mampu mengukurnya atau measurable. Jadi target yang akan kita gapai itu adalah ada ukurannya. Jangan sampai targetnya terlalu tinggi dengan kemampuan kita yang seperti ini. Ini yang terkadang kita tidak berpikir yang seperti itu. Padahal ada. Setelah kita mengerti spesifik, mengerti khusus tadi, mengerti kerucut, kemudian kita mengukur juga agar targetnya bisa tergapai gitu. Ada measurable. Okay? Kata SMART kan ada 5 huruf. Yang pertama S, yang kedua adalah M-nya. Measurable. Ingat-ingat mitra, tadi ada kata spesifik, kemudian yang kedua adalah measurable. Artinya ada ukurannya. Tidak semau-mau. Jadi semua betul-betul menggunakan analisa yang masuk akal gitu. Masuk di akal kita gitu ya. Masuk di nalar kita itu. Jangan di luar akal kita. Bahkan terkadang kita ini berbicara seenak-enaknya. Tapi itu sebenarnya kan pembicaraan yang pada akhirnya tidak mendidik. Karena apa?
hanya bicara kosong. Dan di tengah jalan bisa jadi kita tidak dapat apa-apa. Atau di tengah jalan bisa jadi kita malah menyeleweng kemana-mana. Gitu. Karena tadi tidak punya measurable-nya, tidak punya ukuran untuk menggapai yang kita inginkan. Ini yang kedua. Yakin bahwa ketika kita paham, memahami ternyata untuk menggapai sesuatu, untuk menggapai target yang besar, kita harus punya ukuran. Maka hari ini kita memulai. Mitra memulai bagaimana cara mitra nanti bisa mengukur dirinya untuk menggapai sesuatu yang mitra inginkan. Gitu. Ini penting sekali. Kalau kita mampu seperti itu, maka apapun yang akan kita gapai dengan time bound nanti, yang terakhir pada T-nya, kita akan mampu, akan bisa menggapainya. Cobalah mitra saat ini, kita paling tidak satu goal kita ciptakan. Apa saja yang penting kemanfaatannya lebih dibandingkan apa yang kita miliki saat ini. Yang penting kemanfaatannya itu akan betul-betul membuat kita bahagia, karena menolong orang sungguh menjadi bahagia selamanya. Sungguh sayang kalau hari ini kita belum bisa menciptakan satu goal yang kemanfaatannya bisa dinikmati oleh orang banyak. Kita sedih terkadang mitra, karena kita merasa sudah cukup gitu. Kita merasa sudah, aduh yang penting saya lah, yang lain terserah. Mestinya tidak seperti itu. Apalagi kita sebagai orang muslim, yang tentu ingin sekali bermanfaat banyak bagi siapapun. Kita akan menjadi rahmatan itu ya. Mestinya seperti itu, sehingga tidak menjadi orang yang kerdil, tapi menjadi orang yang betul-betul besar gitu. Orang besar, berjiwa besar, berpikir besar, dan insya Allah menjadi dikenang juga karena kita berbuat baiknya. Menjadi besar karena kita betul-betul berpikiran besar. Menjadi besar karena jiwa kita adalah jiwa besar. Berjiwa besar itu penting. Jadi jangan hanya berpikir pada dirinya sendiri. Saya pernah mengatakan ya, satu hikmah yang mengatakan bahwa orang yang hanya berpikir dirinya sendiri itu nilainya sama dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya orang itu sendiri. Itu luar biasa mitra. Jadi mestinya kita tidak berpikir seperti itu, namun terus kita berpikir bagaimana kemanfaatan kita kepada khalayak ramai. Kepada ramai lah. Yang insya Allah itu akan menjadi nilai tersendiri. Serta itulah sebenarnya kekayaan kita yang real ya, yang nantinya insya Allah akan dibawa kita. Karena dengan amal baiklah kita akan mendapatkan sesuatu. Bagaimana kalau hari ini kita tidak memiliki amal sama sekali? Kan? Termasuk rugi. Kan? Termasuk orang yang khosir katanya itu ya. Termasuk orang yang pada akhirnya adalah orang-orang yang tidak dikenang sama sekali karena kebaikannya. Jadi disinilah kita ini paling mampu, kita ini hebat banget, kita ini luar biasa banget, kita bisa berbuat apapun yang kita mau asal kita betul-betul fokus terhadapnya. Itu kehebatan kita. Yang ketiga mitra adalah achievable. Itu dapat tercapai, dapat tergapai. Artinya tadi setelah spesifik, kemudian kita punya ukuran, kemudian kita punya lagi satu hal yang paling penting, achievable. Jadi sesuatu targetnya itu dapat tergapai gitu. Jadi tidak omong kosong. Targetnya itu betul-betul nantinya akan bisa kita nikmati. Targetnya betul-betul akan bisa dinikmati orang banyak. Targetnya betul-betul akan mendukung kehidupan kita menjadi orang luar biasa. Achievable. Jadi bisa sekali. Gitu. Kan ada huruf yang pertama dari S, yang kedua M, yang ketiga adalah A. A-nya adalah achievable. Ya. Pada huruf smart, kata smart itu S-M-A-R-T gitu kan. Kata cerdas itu dalam bahasa Inggris cerdas. Dalam bahasa Inggris ada 5 huruf. S, M, A, R, dan T. Dan inilah A, achievable. Target yang kita inginkan itu akan bisa tergapai. Karena memang betul tadi ada ukurannya, diukur. Karena memang betul tadi sudah dikerucutkan bahwa inilah sebenarnya target saya. Kemudian ukurannya kayak gini. Sehingga kita akan mendapatkannya. Kita bisa membangun jalannya untuk melalui ke sana. Orang bijak mengatakan, ketika kita ingin menggapai sesuatu, maka bangunlah jalannya. Bangunlah relnya agar kita bisa mencapai ke sana. Nah, contohnya tadi saya katakan, ketika kita menginginkan satu rumah sederhana, kita mencoba membangun jalannya untuk menggapai, untuk mencapai, untuk mendapatkan rumah idaman kita. Nah, jalannya bagaimana? Banyak sekali.
banyak jalan menuju Roma gitu. Tadi kalau kita bergaji 5 juta, ya 2 juta, atau mungkin di bawah 2 juta, 20%-nya atau berapa, kita tabungkan dalam waktu sekian, mudah-mudahan menjadi uang muka, atau menjadi uang cicilan bagi rumah tersebut. Atau mungkin bisa jadi ya menjadi sekian lama targetnya untuk bisa membeli rumah secara cash itu. Nah ini ada, jadi dibangun jalannya. Kalau kita ingin, katakanlah menjadi penjual pakaian yang bagus, maka tentu kita datang ke garmen-garmen. Itu membangun jalan. Tentu kita akan bertanya kepada orang yang berjualan pakaian. Tentu kita bertanya kepada toko-toko yang menjual pakaian. Tentu kita akan melihat dan merasakan atau mungkin bertanya kepada orang yang menjual bahan. Nah ini adalah cara membangun jalan agar kita itu nanti menjadi penjual baju yang bagus gitu. Ya, kita paham ke situ. Jadi membangun jalannya. Sangat tidak mungkin kalau ujuk-ujuk kita bisnis tanpa pengetahuan apapun, sangat tidak mungkin. Kalau itu mungkin bisa, ya kita harus merekrut orang lain. Sungguh dalam satu hikmah dikatakan, ketika kita beraktivitas maka harus ada minimal 4M. Yang menunjang kita dalam aktivitas itu menjadi besar atau menjadi benar. Yang pertama manajemen. Ya kita harus punya manajemen yang baik. Sekalipun terkadang ya saya rasakan juga di instansi saya itu manajemennya Masya Allah kurang berjalan mulus gitu. Sehingga harus dibenerin. Walaupun satu demi satu, pelan-pelan, tapi kita benerin. Manajemen itu penting. Di manage segalanya. Segala sesuatu harus kita manage. Di sana memang betul ada sacrifice, ada pengorbanan. Ada yang harus dikorbankan. Itu manajemen. Yang kedua money. Jadi harus punya uang betul. Karena tanpa uang dalam satu aktivitas ya tidak mungkin. Bisa jadi stuck gitu ya. Bisa jadi terhenti. Dan nggak semangat kalau tidak ada dananya. Tidak ada uang itu nggak semangat. Sehingga kalau nggak semangat, kalau patah semangat nih, itu bisa jadi kehilangan segala-galanya. Karena yang diperlukan adalah semangat yang besar. Dan saya sudah mengatakan kalau kita kehilangan jabatan kecil, kehilangan dana, kehilangan uang, kehilangan harta kecil, kehilangan teman, banyak satu. Namun kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya. Kalau kita sudah kehilangan semangat artinya sudah tertutup. Bisa jadi kita menjadi orang yang gagal. Karena orang gagal itu orang yang tidak berbuat sesuatu. Orang yang hanya diam. Nah ini perlu mitra. Jadi achievable itu artinya dapat tercapai, dapat tergapai. Yakinlah kalau kita sudah tadi paham S-nya adalah spesifik. M-nya adalah measurable atau ukuran. Kemudian A-nya adalah achievable. Gitu. Karena kita sudah paham dua aja sudah bisa sampai ke sana. Toh saya sudah mengerucutkan, saya sudah mengukur kekuatan saya, dan kemudian saya akan mendapatkannya. Tadi membangun jalannya untuk menggapai sesuatu itu. Jadi kalau kita menginginkan menjadi orang yang sukses dalam satu hal, maka dibangun jalannya. Ya sekalipun tentu ya kalau kita gambarkan bahwa membangun jalan itu banyak sekali rintangan-rintangan. Mungkin kalau jalan yang terjal saja masih mending. Bisa jadi kanan kirinya adalah jurang yang sangat tinggi. Bisa jadi di tengah-tengahnya ada kayu-kayu yang sangat besar yang harus kita lampaui, yang harus kita lalui. Bisa jadi nanjaknya nanjak kayak gunung yang harus kita lalui. Jelas memeras keringat dan pikiran untuk menjadikan kita bisa melewati, melangkahi tantangan-tantangan yang ada, rintangan-rintangan yang ada. Siapapun yang hari ini terus belajar seperti itu, niscaya pada suatu ketika akan bisa mendapatkannya. Sebab satu hikmah mengatakan, ketekunan adalah salah satu di mana kita ingin menggapai sukses kita. Ditekun, artinya tidak lari dari masalah, kecuali betul-betul masalahnya fatal. Mungkin bisa jadi terhenti sampai di situ. Namun bukan berarti terhenti kita berhenti. Terhenti namun dicarikan solusi lain untuk bisa berjalan lagi. Walaupun tergopoh-gopoh. Walaupun mungkin lelah sekali. Tapi tetap berjalan, jangan berhenti. Karena berhenti adalah kegagalan. Nah, achievable inilah yang menjadi satu kepentingan kita. Yang menjadi satu tujuan kita agar kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Nah, cara menjadi orang yang bisa achievable adalah tadi mengukur.
Tadi mengerucutkan, mengukur. Kemudian yakin atas apa yang kita kerjakan akan berhasil. Ini penting sekali, mitra. Jadi jangan kendur sampai di situ. Tapi kita yakin bahwa saya akan berhasil dengan apa yang hari ini kita kerjakan dan itu merupakan impian saya. Saya akan berhasil menggapai target saya. Sekalipun mungkin tadi saya katakan ada waktunya. Namun terus dan terus berjalan. Mitra, dalam SMART itu pembelajarannya sangat dalam sekali. Saya di awal mengatakan kerja keras saja tidak cukup, harus kerja cerdas. Menjadi orang pintar saja tidak cukup, harus cerdas. Dan orang cerdas itu ternyata mendukung kehidupan yang luar biasa sekali. Cobalah kita menjadi orang yang cerdas dalam mensikapi apapun. Karena kata cerdas ini memang betul lebih dibandingkan pintar. Cerdas dalam hal apapun, termasuk dalam finansial, termasuk dalam manajemen. Tadi saya katakan baru ada dua, jadi manajemen dan money. Yang ketiganya adalah manpower. Manpower artinya ahlinya di dalam. Tadi saya katakan di awal, kalau toh kita tidak pengalaman tapi ada ahlinya, ada para ahli di dalamnya, maka juga akan bisa. Orang hebat adalah orang yang bisa mengumpulkan orang-orang pintar, orang-orang cerdas, dijadikan satu. Kemudian diolah menjadi kemanfaatan. Wah, luar biasa, mitra. Kalau kita melihat orang yang bisa mengumpulkan seperti itu, sebenarnya cerdasnya itu sudah kuadrat. Sebenarnya seperti itu. Jadi orang yang luar biasa tadi adalah orang yang bisa mengumpulkan orang-orang pintar, orang-orang cerdas, dijadikan satu, kemudian diolah menjadi kemanfaatan yang lebih. Ini banyak orang-orang yang bisa seperti itu. Jadi tidak harus pintar. Contohnya saya tidak melek IT dengan hebat. Saya kumpulkan orang-orang IT untuk bisa menciptakan sesuatu yang dengan IT itu. Maka saya adalah orang hebat karena bisa mengumpulkan orang-orang IT, menciptakan sesuatu yang kemudian bisa manfaat bagi orang banyak. Dan ini kalau di masyarakat umum itu banyak sekali yang bisa seperti itu. Orang yang biasa-biasa saja namun bisa memanage orang-orang yang hebat. Jadi ada istilah, janganlah jadi orang pintar lama-lama karena nanti akan dipimpin oleh orang yang tidak pintar gitu. Ini, tapi ya menurut saya tidaklah seperti itu. Orang yang memimpin itu pasti orang pintar sekali. Kalau saya katakan pintar kuadrat gitu ya. Nah ini jadilah orang yang pintar kuadrat sehingga bisa mengumpulkan orang banyak dari berbagai macam disiplin ilmu, disiplin keahlian, dijadikan satu kemudian dijadikan satu sumber untuk kehidupan yang lebih atau kemanfaatan yang lebih. Nah inilah cara kita menjadi orang yang cerdas. Nah, kerja keras tidak cukup tapi harus kerja cerdas. Pintar saja tidak cukup tapi harus cerdas. Dan bagaimana cara menjadi cerdas? Itu dengan latihan. Kalau di awal tadi mengatakan atau mungkin minggu-minggu sebelumnya saya mengatakan bahwa pintar plus latihan akan jadi mahir. Nah itu yang kita maksud itu. Jadi kita ini harus mahir. Orang mahir itu pasti cerdas lah itu. Jadi dia atau mereka akan bisa melihat satu sisi namun lebih gitu. Satu sisi sama melihatnya, tapi lebih dibandingkan rata-rata orang lain karena ia termasuk orang yang cerdas. Nah, untuk kita ada saya katakan tadi, kita kalau pintar, kalau mampu berbuat sesuatu, plus latihan akan menjadi mahir. Yang dibutuhkan adalah mahir. Saat ini kita harus mahir dalam satu hal atau mungkin lebih dari satu hal. Karena bagaimanapun yang kita butuhkan atau yang dibutuhkan saat ini adalah keterampilan yang lebih dibandingkan hanya sekedar bisa. Yang keempat, mitra, ini adalah relevan. Kan SMART. S-M-A-R. Relevan. Targetnya harus ada hubungan dengan kita gitu. Ada korelasinya gitu. Artinya ketika kita ingin menggapai satu target, itu yang betul-betul bahwa saya di dalamnya ada itu. Jadi tidak jauh gitu ya. Relevan itu adalah sangkut pautnya, ada hubungannya, ada relevansinya. Itu dengan saya. Jadi tidak mungkinlah kalau saya ini katakanlah keahlian saya hari ini adalah bahasa Inggris. Lalu saya membuka mungkin ya atau
memberikan kursus bahasa Perancis atau bahasa Jerman. Ini kan kurang relevan itu ya. Maka harus ada relevansinya. Kalau ada relevansinya, maka saya akan mudah sekali untuk bisa berkembang. Karena mungkin saya kemudian kembangkan bahasa itu, bahasa Inggris yang saya miliki, menjadi besar, kemudian saya akan mungkin merekrut banyak sekali teman-teman untuk bekerja sama. Nah ini sesuatu yang ada relevansinya itu niscaya akan mendukung satu sama lain. Jadi tidak lepas artinya kalau kita punya target kemudian tidak ada relevansinya dengan apa yang saat ini kita miliki, kemampuan kita, kemudian ada lagi sesuatu yang ingin kita gapai, ya kayaknya jauh banget itu, jauh panggang dari api istilahnya begitu ya. Maka relevan itu hal yang dibutuhkan oleh kita juga. Jadi disesuaikan, sesuai lah. Oh iya pasti sesuai banget. Siapapun yang hari ini sukses itu karena apa? Ada kesesuaian. Dan kemampuannya memang itu. Serta bisa manage itu gitu. Jadi ini penting banget mitra. Mempelajari SMART ini. Jadi kalau kita punya target tadi spesifik, ya, kemudian terukur gitu. Kemudian achievable, kira-kira dapat digapai. Kemudian relevan. Ada relevansi yang nyata terhadap sesuatu itu terhadap diri kita gitu. Jadi janganlah terlalu jauh gitu. Kadang-kadang kita ini betul tidak memanage dengan baik atas apa yang akan kita gapai. Jadi asal ngomong aja gitu ya. Asal mungkin keluar aja sehingga akhirnya tidak fokus. Dan ketika tidak fokus, bagaimana kita mau bisa menggapai? Karena sesuatu itu dikerjakan harus dengan fokus. Oh, the power of focus. Kekuatan fokus itu luar biasa sekali. Apapun kalau dikerjakan dengan fokus, niscaya akan tergapai. Niscaya akan bisa. Dan niscaya akan bisa kita raih dengan mudahnya, dengan cepatnya, dengan waktu yang pas barangkali begitu. Ini karena fokus. Nah, relevan ini mesti mitra miliki. Oh, ini ada relevansinya dengan saya. Dengan ini, dengan itu. Sehingga targetnya tidak kemana-mana. Targetnya tidak jauh-jauh. Karena betul ada relevansinya. Dan ada sesuatu yang nantinya itu mudah untuk kita. Mudah melidingnya, mudah memimpinnya, mudah mengaturnya. Atau mudah mengarahkannya gitu. Ini relevan ini. Relevan itu paling pas ya. SMART itu adalah ada R-nya. R-nya adalah relevan ketika kita punya relevansi yang cukup untuk apa yang ingin kita gapai. Jadi ternyata mitra, sekali lagi di huruf yang keempat ini, yang terkadang kita tidak sama sekali fokuskan dengan kata ini. Tidak pernah berpikir bahwa relevan ternyata salah satu pendukung sukses kita terhadap sesuatu yang kita impikan. Nah ini, ya, jadi ngawur-ngawuran gitu ya. Nah boleh mitra lihat sekarang kemampuan mitra, kemudian ukuran mitra, kemudian relevansinya dengan apa yang ingin mitra gapai gitu. Coba aja, boleh itu. Karena yang paling tahu kan mitra sendiri. Yang hari ini punya cita-cita, yang hari ini punya impian, yang hari ini punya target. Dan kemudian kita mencoba mendekatkan dengan metode ini, metode SMART ini. Dan di antaranya metode SMART adalah ada kata relevan. Yang mana relevan itu ada kaitannya dengan kita. Ada kaitannya dengan apa yang kita kerjakan. Ada kaitannya dengan lingkungan kita. Dan bahkan menjadi mestakum gitu. Menjadi semesta mendukung. Ya ini luar biasa mitra. Ketika kita bicara mengenai relevan ini. Ya relevansi gitu. Relevansi itu adalah kait-mengkait. Ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Ada saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan kata relevan ini. Relevansinya apa sih terhadap apa yang ingin kita guide, gitu. Terhadap apa yang ingin kita gapai. Gitu. Jadi mestinya mitra benar-benar berpikir bahwa yang mitra saat ini inginkan, impikan atau menjadi target yang ingin digapai, maka mitra mestinya berpikir relevansinya, berpikir keterkaitannya, berpikir kesinambungannya, berpikir hubungannya. Ini tidak lepas mitra dari itu semua. Ini sangat luar biasa memang si Jos Tiduran ini menciptakan satu kata SMART untuk sebuah target besar ini betul-betul hebat. Dan saya berharap mitra juga bisa mencari mungkin di search di googling ya, atau mungkin buku-buku yang lain tentang kata SMART ini untuk mencapai satu target yang insya Allah akan menjadi kenyataan gitu.
Kalau nanti dibaca itu, maka akan mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih real, gambaran-gambaran yang lebih enak mungkin dipelajari. Karena di sini kan sangat terbatas sekali, Mitra. Ya, dengan kita ini di radio GIC ini sangat terbatas, dan kemungkinan yang kita dengarkan pun ya tidak sekian persennya untuk menjadi orang yang betul-betul paham gitu. Tapi mudah-mudahan paham, mudah-mudahan, karena insya Allah bisa diputar kembali, putar kembali gitu. Jadi dijadikan satu sumber referensi keilmuan kita juga boleh kan gitu. Kita bisa ulang lagi. Masalahnya kan ketika kita malas mengulangnya. Masalahnya ketika kita ini tidak terbiasa dengan belajar gitu. Tapi kalau kita terbiasa dengan belajar dan mendengarkan, maka ya akan jadi satu pembelajaran. Orang banyak mengatakan kalau membaca itu ngantuk gitu. Kalau mendengarkan itu terus tidur gitu ya. Betul, memang salah satu dalam ilmu hipnosis itu adalah bagaimana kita bisa mencairkan atau bisa membawa orang yang kita hipno itu rileks sehingga akan betul-betul terlena gitu, betul-betul asik gitu ya. Nah ini adalah salah satunya. Termasuk kita kalau kita membaca ternyata bukunya membuat kita ngantuk, atau kalau kita mendengarkan siaran seperti ini membuat kita ngantuk, ya bisa jadi. Tapi coba niatkan untuk agar kita menjadi orang yang memiliki ilmu yang lebih, wawasan yang lebih, kita mencoba mendengarkan sampai selesai, kemudian kita mencari sumber-sumbernya, referensi-referensinya, agar kita betul-betul menjadi orang yang nanti menerapkan kata smart menjadi kata atau menjadi cara di mana kita ingin menggapai target kita. Pertanyaan dulu Mitra, apakah Mitra sudah memiliki target besar Mitra yang saat ini ingin digapai? Atau paling tidak sekian tahun kemudian ingin digapai gitu. Nah ini juga sebuah pertanyaan. Kalau belum, mestinya Mitra memiliki. Kalau belum, mestinya Mitra sudah tadi mengerucutkan hal-hal yang ingin digapai. Berikan prioritas yang utama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi pilihlah first thing first tadi, yang pertama yang harus kita kerjakan pertama. Oleh karena itu kan prioritas itu. Kemudian kerucutkan. Setelah mengerucut, kemudian kita mencoba mengukurnya. Setelah mengukur kan, kita mencoba lagi, bisa nggak kira-kira kita mencapainya, atau achievable-nya. Setelah itu, kita melihat lagi, ada relevansinya nggak dengan ini. Wah, luar biasa, Mitra. Sehingga tidak sia-sia kerjaannya, tidak sia-sia ketika kita ini menginginkan sesuatu yang ingin kita gapai. Ternyata bisa gitu. Ya, ternyata mudah. Oh, ternyata insya Allah menjadi kenyataan apapun yang kita impikan. Yang ada adalah nanti syukur. Syukurnya lebih banyak lagi ketika kita mampu belajar smart menjadi salah satu cara kita untuk menjadikan diri kita orang yang bisa menggapai yang kita inginkan atau target yang kita ingin gapai. Nah ini untuk saya pribadi sering sekali merenung, sekalipun terkadang tidak semua apa yang kita cita-citakan menjadi titik terang atau menjadi satu hal yang boleh dikatakan hasilnya luar biasa gitu. Itu juga tidak sekonyong-konyong seperti itu. Perlu sebuah proses yang sangat. Perlu ulang dan ulang kembali. Perlu penataan, perlu kesabaran. Atau perlu munajat. Ini perlu sekali sehingga kita akan terarah gitu. Kita akan menjadi orang yang tidak frustasi gitu. Menjadi orang yang berhenti gitu. Karena sungguh bahwa berhenti itulah yang sebenarnya orang gagal. Kita terus coba mencari solusi atas masalah yang kita hadapi. Sekalipun mungkin sangat berat sekali. Tapi justru dengan masalah yang kita katakan berat itulah kita akan menjadi orang yang tegar, yang menjadi orang yang kuat. Sehingga ketika menghadapi masalah, saya sudah pernah mengalami. Jadi keberuntungan sebenarnya Mitra. Ya. Saya sudah pernah seperti itu. Jadi masalah-masalah yang ada di hadapan kita akan menjadi ringan manakala kita menemukannya. Ini adalah hal yang baik ketika kita mendapatkan relevansi terhadap apa yang ingin kita gapai. Jangan tidak ada relevansinya kemudian kita juga paksakan diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, jadi sekalipun mungkin dapat tapi endingnya atau pada akhirnya tidak menjadi sesuatu yang membahagiakan kita. Dan mungkin yang ada adalah sebuah makian terhadap diri kita gitu ya. Ini yang sering kita dapatkan adalah seperti itu. Orang memaki-maki diri karena ketidakberhasilan yang diinginkan. Sehingga akan
menciutkan diri gitu dan mengatakan saya gagal dan gagal. Orang bilang gagal maning gitu. Padahal bisa jadi kegagalan ini adalah awal di mana kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi ucapan gagal maning itu dijadikan satu pembelajaran yang insya Allah akan menjadi baik, menjadi apik ke depannya. Gitu. Menjadi orang yang paham betul, oh ternyata ini. Dan ini yang saya alami juga. Ini belum sukses, ini sudah belum maksimal hasilnya. Kemudian sudah beralih ke sini. Ini sama seperti itu, beralih kemari. Ini sama seperti itu, beralih kemari. Gitu. Ini yang pada akhirnya hanya setengah-setengah. Gitu. Maka fokuskan satu dulu. Kalau ini belum berhasil, tetap itu. Hanya mungkin dengan cara yang lain. Kalau ini belum berhasil, tetap itu, tapi mungkin dengan cara lain. Kan ada banyak 1000 cara. Banyak jalan menuju Roma, kan itu ya. Jadi, jangan ini nggak berhasil, kemudian beralih ke ini. Ini nggak berhasil, beralih ke ini. Kan jadi baru. Dan kalau baru, kemungkinan besar untuk tidak berhasil itu banyak. Karena tidak ada sesuatu yang baru itu mudah. Pasti sulit dulu kan itu. Jadi jangan mengharapkan kalau kita berwirausaha baru kemudian ingin untung yang besar gitu. Ya sekalipun mungkin ada, tapi normalnya tidak seperti itu. Melalui tahap demi tahap. Normalnya seperti itu. Nah inilah pentingnya kita belajar sehingga kita menjadi bijak. Dan menjadi bijak dalam segala hal itu diperlukan oleh kita. Jadi kalau bapak, ibu, adik, kakak, saudara, sahabat, mitra, semua bijak, semua dipandang dengan bijak, hasilnya positif. Jadi sebesar apapun masalah, kalau sudut pandang kita positif, maka akan menjadi positif. Padahal itu masalah besar. Namun sekecil apapun masalah, kalau sudut pandang kita negatif, ya jadi besar negatifnya gitu. Nah ini yang kita latih mestinya seperti itu. Jadilah orang yang bijak ini. Jadi wise man, wise woman, wise girl, wise boy gitu. Jadi wise lah. Menjadi wise itu luar biasa. Namun betul perlu pembelajaran yang sangat. Dan bahkan saat ini itu orang mengatakan temperamen itu cepat sekali. Orang mengatakan gara-gara hal kecil jadi besar sekali. Jadi membara. Di saat ini ternyata terjadi di mana-mana. Bahkan kemarin anak muda datang, ingin ia menghilangkan tingkat emosi yang sangat tinggi. Saya katakan, wah luar biasa anak ini. Namun untuk hipno juga tidak semata-mata bisa menghilangkan seperti itu. Perlu penelusuran, perlu dicari akar masalahnya. Baru kemudian kita lihat, dan berkali-kali harus datang, tidak hanya sekali, kemudian menjadi baik, tidak mungkin. Jadi perlu waktu. Gitu. Ini ada anak muda yang sungguh baik. Beliau ingin menghilangkan merokoknya, ingin menghilangkan temperatur tingginya, ingin menghilangkan temperamennya, ingin menghilangkan kesedihannya, karena banyak sekali kesedihannya dibandingkan kebahagiaannya. Padahal, mitra, hikmah mengatakan, kalau kita ini marah 1 menit, marah itu artinya kan nggak bahagia. Orang marah itu bagaimana sih ya? Jadi beringas lah. Maka kehilangan kebahagiaan 60 detik. Ya 60 detik ya 1 menit. Hanya di apa ya? Direkayasa kata-katanya itu. Kalau kita marah 1 menit, maka kehilangan kebahagiaan 60 detik. Lalu kita hitung kalau marahnya 1 jam. Berapa detik kita kehilangan kebahagiaan. Saya membaca satu literatur yang luar biasa sekali. Ternyata panjang umur itu bukan karena makanan yang bergizi, bukan karena uangnya banyak, bukan karena olahraganya banyak, namun ternyata karena kebahagiaan jiwa yang sangat mempengaruhi. Boleh di-search bahwa panjang umur itu menjadi orang yang umurnya panjang karena bahagia. Dan salah satu kunci bahagia adalah ketika kita bisa menolong orang lain. Buat rileks saja, buat bahagia saja. Sekalipun sangat sulit, saya sendiri sangat sulit untuk melakukan itu. Ketika saya mendapat masalah, itu terus berpikir dan terus dipikirkan. Padahal mestinya tidak seperti itu.
Mestinya kita bisa menjadi orang yang enjoy dengan masalah yang kita hadapi. Tidak munafik. Saya sendiri mengalami seperti itu. Namun alhamdulillah karena kita biasa belajar seperti ini sehingga cepat untuk menganulirnya. Jadi cepat menjadi bahagia. Gitu. Cepat menjadi orang yang menetralisirnya gitu atas musibah ketidakbahagiaan tadi. Ini penting gitu. Jangan sampai menjadi orang yang terus dan terus tidak bahagia. Dan itu ternyata salah satu sebab banyaknya penyakit yang ada pada tubuh kita. Wow, sekarang bahagia saja, itu obat yang terbaik. Dan semua berasal dari diri kita, bukan dari lingkungan kita. Kitalah yang menciptakan bahagia, kitalah yang menciptakan kesedihan, kitalah yang menciptakan sehat, kitalah yang menciptakan sakit. Jadi diri kita sendiri. Jadi jangan gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Tidak seperti itu. Namun semua kembali kepada diri kita. Kitalah aktornya. Kita pemainnya, bukan siapa-siapa. Tidak ada orang lain. Kalau terjadi sesuatu ya karena kita. Salahkanlah diri kita sendiri. Menjadi sesuatu yang baik ke depannya. Jadi jangan kemudian menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, katakanlah seperti itu. Menyalahkan si A, si B, si C. Bahkan yang tidak salah, yang tidak mengerti, seperti burungnya, mungkin kucingnya, mungkin anjingnya itu. Wah, dihajar habis. Ini yang terkadang tidak sadar. Padahal kitalah yang semestinya berpikir jauh lebih bijak. Menjadi wise atau menjadi orang-orang yang bijak. Yang terakhir mitra adalah time bound. Ketika kita punya target, maka berikan waktu, berikan batasan. Kalau tidak ada waktunya ya sangat bahaya. Kita akan slow saja, slow way. Kita akan tenang-tenang saja. Berikan waktu, limit waktu. Dan disiplin diri adalah salah satu kunci menjadi orang sukses. Disiplin dengan waktu yang kita berikan. Umpamanya, tadi saya katakan kita ingin memiliki rumah sederhana dalam waktu 5 tahun dengan gaji sekian. Maka terus dan terus kita disiplin. Menabung atau mungkin mencicil dulu ya, sampai kemudian dapat uang muka untuk rumah tersebut. Atau paling tidak cicilan rumah tersebut gitu. Jadi kalau kita tidak disiplin, nanti lagi ya, besok lagi ya, tidak berhasil. Oleh karena itu kedisiplinan itu penting. Betul bahwa salah satu kunci sukses adalah disiplin diri. Nah, memberikan waktu pada target kita itu penting. Berikan waktu yang cukup. Yang miserable tadi, yang terukur oleh kita. Kalau kita bisa memberikan waktu 5 tahun ke depan, nah berarti kita hitung mulai saat ini. Kalau sekarang 2020 berarti 2025 sudah harus selesai semua. Target kita harus sudah achievable, harus tercapai. Karena apa? Dengan ukuran yang ini. Ya. Kemudian dengan time yang ini. Nah ini, siapapun kita kalau hari ini disiplin terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang kita miliki. Semua termasuk manage waktunya, termasuk manage mungkin income-nya. Pokoknya segalanya di-manage dengan baik. Maka time bounds bukan hal yang sulit gitu. Karena terbiasa dengan hal-hal yang memang termanage dengan baik. Berikan waktu yang pas. Karena ada ukuran tadi. Atas target yang ingin kita gapai. Gitu. Mungkin 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Berikan waktu. Tapi dengan cara tadi membangun jalannya. Kalau ingin rumah sederhana ya dengan cara menyisihkan hasil bulanannya atau menyisihkan hasil bisnisnya. Dan ini akan bisa mendapatkan sesuatu yang sampai kemudian targetnya akan bisa kita gapai. Karena kita punya time bounds atau batas waktu atas target kita. Atas target besar kita. Kalau kita tidak punya waktu, tidak memberikan waktu, wow, itu sangat bahaya sekali. Yang seharusnya 5 tahun bisa 10 tahun. Bahkan bisa gagal total karena kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka berikan. Saya pernah mengatakan berilah lifeline. Garis umur sekian saya ini, 5 tahun ke depan saya ini, 5 tahun ke depan begini, 5 tahun ke depan begini. Terus seperti itu. Maka akan tergapai. Kemudian jangan lari. Karena kita fokus gitu. Membangun jalannya dan kita bisa sampai seperti itu. Nah ini kata smart yang terakhir adalah T. Time bound, beri batasan waktu terhadap target besar yang kita ingin gapai.
berikan sesuatu itu. Berikan, yakinkan pada diri kita. Hitung dan bahkan catat baik-baik. 2020 saya ingin ini, dan ini nanti akan kita hasilkan di 2025. Maka 5 tahun. Pada 2021 seperti apa hasilnya? Ya, kita evaluasi. Ya. Karena ada ukuran itu. 2022 sudah seperti apa? 2023 seperti apa? 2024 seperti apa? Dan pada akhirnya 2025 itulah yang paling kita tunggu-tunggu. Dan pasti akan menghasilkan ketika kita disiplin diri. Nah ini time bounds, mitra. Kata SMART sudah 5 hal dari bagaimana cara mencapai target besar kita dengan SMART. Dan yakin bahwa mitra adalah orang-orang yang smart. Kita ini orang-orang yang smart, orang yang cerdas. Sekarang sudah paham bagaimana kita ini memberikan apresiasi pada diri kita atas target yang akan kita gapai. Yang pertama tadi ada spesifik, kemudian ada measurable, terukur, ada achievable, ya, artinya kita bisa mendapatkannya. Ya. Setelah achievable, tadi ada satu lagi, relevan. Nah, ada relevansinya dengan kita. Ada lagi time bound-nya atau waktu limitnya di mana kita akan menggapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi cara-cara menggapai sesuatu adalah dengan SMART sangat bagus sekali. Kata SMART itulah yang insya Allah akan menjadikan kita pembelajaran menjadi orang yang bisa menggapai sesuatu yang ingin kita gapai ke depannya. Berikan waktu yang pas, yang tepat, berikan waktu yang betul-betul bisa kita nantinya achievable tadi, digapai atau dicapai. Karena kalau tidak memberikan waktu, bisa jadi waktunya akan molor gitu. Bisa jadi waktunya akan sangat panjang. Padahal kita inginnya nanti di tahun 2025 itulah titik di mana target yang saat ini kita buat adalah di situ akhirnya gitu. Di situ endingnya. Jadi kalau saya pernah mengilustrasikan kita ingin ke Surabaya, ya naik kereta dari Jakarta, ya kita naik saja terus sampai Surabaya. Jangan kemudian kita ketika melihat kota Tegal, wah luar biasa ramainya di sana. Nah, kemudian kita turun gitu. Ketika sampai Semarang, wah enak sekali di Semarang, kita turun di sana, nggak sampai-sampai gitu. Kita fokus, karena kita sudah membangun jalannya. Kita saat ini mampu, kita saat ini bisa mengukur diri kita, bisa mengerucutkan apa yang kita inginkan, bisa mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan, kemudian bisa memberikan waktu terhadap apa yang kita inginkan. Wah, luar biasa mitra. Kalau hari ini mitra bisa belajar jauh lebih banyak, kemudian ingin menggapai sesuatu dengan kata SMART, maka niscaya ke depan mitra akan menjadi orang yang paling bahagia. Dan kemudian mitra banyak syukurnya. Dan sebenarnya syukur itu adalah ketika kita meningkat. Apapun meningkat, termasuk perbuatan baik kita meningkat, amal kita meningkat, keimanan kita meningkat, rizki kita meningkat, umur kita meningkat tapi jasad yang benar gitu ya. Umurnya meningkat dengan jasad yang benar juga termasuk syukron kasiron atau banyak syukurnya. Sayang sekali mitra kalau hari ini kita menjadi orang yang sebenarnya luar biasa namun tidak dibangkitkan keluar biasaannya. Kita sayangkan sekali. Kita tidak pernah memberikan waktu terhadap target kita. Kita sayangkan sekali. Kita tidak pernah mengukur target kita. Kita sayangkan sekali. Kan? Kita mampu sekali yang seperti itu. Dan sering sekali sudah saya katakan kita cerdas, dan cerdas. Katakan tiap pagi di depan kaca saya Sam Badar, orang cerdas. Insya Allah jadi doa bagi kita. Oh saya Sam Badar, orang luar biasa. Saya Sam Badar pintar sekali. Dengan motivasi itu, bahwa sadar merespon, maka kita akan menjadi benar-benar seperti apa yang saya ucapkan. Gak usah malu. Tidak ada kata sombong di situ, tidak ada. Karena memang tujuannya adalah mendoakan diri kita sendiri, jiwa kita sendiri, memberikan apresiasi terhadap diri kita sehingga nantinya syukurnya akan lebih. Kita akan bisa menjadi orang yang syukurnya lebih dan lebih. Karena kita semestinya adalah orang-orang yang memiliki syukur yang lebih. Karena dengan kemampuan yang sangat luar biasa ini. Mitra, insya Allah demikian yang kita uraikan sebagai kata penutup. Jadilah orang yang betul-betul memiliki target yang baik. Paling tidak ada goal yang kita ciptakan untuk kemanfaatan baik diri kita untuk orang maupun orang lain. Sebab kemanfaatan banyak itulah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh orang banyak.
Dan kita mampu sekali, kita bisa sekali. Kata smart menjadikan kita tidak buta lagi terhadap bagaimana cara kita mencapai goal, mencapai target yang kita inginkan. Berikan waktu yang cukup, ukurlah diri kita, ukurlah target kita, sehingga kita dapat achieve atau dapat mencapainya. Dan insya Allah, kalau semuanya terukur, kalau semuanya sesuai dengan kemampuan kita, kalau kita fokus mengejarnya, di depan adalah kemenangan kita. We are the winners. Kita ini adalah pemenangnya. Kita bukan pecundang. Kita adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Kita bisa. Jangan pernah mengatakan kita orang gagal, karena kita belum gagal. Ketika kita berhenti, barulah kita gagal. Katakanlah bahwa saya masih bisa. Saya hebat. Saya bisa menciptakan sesuatu yang akan manfaat bagi orang banyak. Hari ini adalah kita mulai. Hari ini adalah titik di mana saya akan menjadi hebat di depannya. Saya akan menjadi hebat ke depannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa yang akan datang. Semoga mitra sehat, kita sehat. Salam takzim kita untuk mitra semua, untuk para guru kita, sahabat kita, handai tolan kita, yang insya Allah hari ini tetap semangat menjadi pejuang-pejuang yang insya Allah karena Allah saja. Berikan apresiasi pada diri kita, dan insya Allah rasa syukur akan terus menggelut, akan terus bergelanyut dengan kita. Mitra, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.